medium atau seorang perantara, merupakan garapan sutradara ternama Banjong Pisan Tanakun. Film ini menceritakan tentang warisan keluarga dukun, dimulai dari kehidupan dukun yang merupakan perantara dari dewa maupun iblis. Dikemas seperti film dokumenter, beberapa adegan dalam film ini diangkat dari kisah nyata. Namun, kejadian dalam film ini seluruhnya descripted alias direkayasa. Meski demikian, penggambaran yang sangat real benar-benar terlihat nyata. Tak heran jika film ini berhasil mewakili Thailand dalam ajang film internasional terbaik 2022 nanti. Berikut ceritanya. Film dimulai dengan pemandangan eksotisme daratan tropis Thailand bagian timur laut. Tepatnya di Desa Isan, sekelompok tim produksi kreatif sedang mendokumentasikan kehidupan masyarakat pedesaan di daerah itu. Kehadiran roh dan makhluk astral sangat dipercayai oleh masyarakat sekitar. Terlihat sebuah patung dewa tegak berdiri di ujung jalan menuju desa itu. Film dokumenter itu mencoba untuk menguak praktik perdukunan dari kisah seorang narasumber yang bernama Nim. Ia menjelaskan apa yang dimaksud dengan dewa. Dewa baginya adalah segala hal supranatural yang tak bisa dinalar secara logika. Ia menuturkan jika roh itu tidak hanya merujuk pada jiwa yang mati, namun semua makhluk yang memiliki roh, baik benda hidup maupun benda mati, mereka semua memiliki dewa. Adegan berganti, terlihat Nim sedang melakukan ritual di rumahnya. Ia adalah dukun yang mengaku dirasuki oleh roh Bayan, dewa yang disembah oleh masyarakat di desa setempat. Menurut kepercayaan mereka, dewa Bayan adalah dewa yang baik dan selalu memberkati warga. Dalam wawancara itu, Nim berkata jika dewa Bayan dipercaya sudah turun-temurun dari nenek moyang dan tidak diketahui dari mana asalnya. Namun, warga desa sudah mempercayai adanya dewa Bayan dan selalu melakukan ritual untuk kemakmuran desa. Nim kembali melanjutkan ceritanya. Ia mengisahkan bagaimana awal mula saat dirinya terpilih menjadi penerus titisan dewa Bayan. Bermula dari sang nenek yang merupakan dukun terkenal di zamannya. Saat nenek wafat, ilmu perdukunannya itu diwariskan pada keturunannya. Sang dewa Bayan akan merasuki anak perempuan di keluarga mereka sebagai seorang medium atau dukun yang terpilih. Saat itu dewa Bayan memilih tantenya Nim sebagai penerus titisan dewa. Dan setelah tantenya itu meninggoy, maka dewa akan mulai merasuki anak-anak perempuan di keluarga itu. Nim sendiri merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Ia memiliki kakak laki-laki bernama Manit dan kakak perempuannya yang bernama Noi. Pada mulanya, Noi lah yang seharusnya menjadi dukun. Akan tetapi, Noi menolak kehadiran sang dewa dan memeluk agama Kristen. Roh dewa Bayan kemudian pindah ke tubuh Nim dan sudah menjadi bagian dari dirinya selama bertahun-tahun. Setiap hari, banyak pasien yang datang meminta Nim untuk mengobati mereka. Kebanyakan pasien Nim diminta untuk membawa ayam dan anggur sebagai persembahan atau sesajen. Adegan berganti saat Nim mempraktekkan ritual perdukunannya. Ia kembali menjelaskan jika dirinya hanya bisa menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh supranatural. Sambil bercanda, Nim berkata jangan membawa penyakit medis padanya dan pergilah ke dokter terdekat. Setiap hari, warga melakukan ritual di dekat patung dewa Bayan. Semua warga terlihat ikut berpartisipasi membawa makanan dan sesajen serta menari bersama sambil melantunkan mantra dan doa. Patung dewa Bayan disimbolkan sebagai dewa penjaga yang bersemayam di mulut goa hutan suci tempat para pengikut menyembahnya. Nim terlihat berdoa sangat khusyuk sebagai wujud ketaatannya pada sang dewa. Di sela-sela ritual itu, Nim kembali berbicara. Ia kembali menceritakan jika saat kecil Nim tak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang dukun. Hingga pada suatu ketika ia menderita suatu penyakit yang parah hingga bertahun-tahun lamanya. Karena penyakit itu tak kunjung sembuh, Nim bahkan sempat mencoba berkali-kali untuk bunuh diri. Dan sang dewa pun mulai merasuki tubuhnya. Saat ia mulai pasrah dengan ketentuan dewa, tubuhnya semakin membaik dan segemuk sekarang.
Pasca kejadian itu, ia selalu berdoa dan melakukan ritual persembahan di setiap hari pada Dewa Bayan. Terlihat Nim menyiramkan air suci dalam ritual itu. Setelah ritual usai, Nim kembali pada kehidupannya sehari-hari. Mulai dari memasak, memberi pakan bebek hingga membersihkan rumah. Semua ia lakukan sendiri di rumah itu dan film pun dimulai. Meski masih bernuansa dokumenter, namun dalam bagian ini alur semakin jelas pada inti cerita. Pagi itu, Nim terlihat menyetir mobilnya menuju ke upacara duka dan pemulasaraan jenazah. Ternyata, suami Noi yang bernama Willow baru saja meninggal dunia. Dalam perjalanannya di mobil, Nim menceritakan fenomena aneh berupa kualat yang menimpa laki-laki di dalam keluarga mereka, yang disebut dengan Asatya. Nim mengatakan jika kakek Willow mati dirajam oleh rekan kerjanya sendiri, sementara ayah Willow ketahuan melakukan penipuan dengan membakar pabrik miliknya untuk mendapatkan uang asuransi. Hingga akhirnya ia mengalami kebangkrutan dan bunuh diri. Dan anaknya Noi yang bernama Mike meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor. Dalam keluarga mereka hanya tersisa seorang anak perempuan yang bernama Ming, yang memiliki sifat sama seperti ibunya. Ming dan Noi tidak meyakini praktek perdukunan dan memeluk agama Kristen. Sepanjang perjalanan, tim dokumentasi berhasil merekam kejadian aneh yang menimpa dan tertangkap kamera. Mereka melihat jasad seekor anjing yang mati bersimbah darah di tengah jalan. Nim kembali bercerita jika Noi bekerja sebagai penjual daging anjing di pasar. Toko daging anjing itu sebelumnya adalah milik mertua Noi yang akhirnya diwariskan padanya. Sementara itu, Manit bercerita jika Noi dan Nim sangat tidak akur. Mereka saling menjelekkan satu sama lain, mungkin karena berbeda keyakinan. Saat upacara usai, hari sudah malam. Ming mendatangi Nim dan memberikan kertas dari ibunya berisi daftar barang yang harus Nim ambil di rumahnya. Nim bergegas pulang ke rumah dan mengambil semua keperluan kakaknya itu. Ia menyerahkan tas berisi kelambu dan beberapa kain pada Noi. Tiba-tiba Ming berteriak dan memarahi pamannya sendiri. Ia merasa dilecehkan oleh pamannya dengan sebutan pelacur. Sambil emosi, Ming terus meneriaki pria tak bersalah itu. Semua orang mulai melerai dan menenangkan Ming. Setelah semua tenang, Manit dan istrinya Pang memutuskan untuk kembali ke rumah. Sementara Nim tidur bersama dengan keluarga Noi. Saat ia akan masuk ke dalam kelambu, Nim melihat Ming menatap ke arah pintu. Ternyata ada nenek buta berdiri di sana dan terus memandangi Ming. Pagi harinya, nenek buta itu meninggoy. Semua orang geger dan membantu proses pemakaman. Sementara Ming semakin bersikap tak wajar. Ia tidak membantu sama sekali dan hanya berdiri di pojokan. Ia juga terlihat berbicara sendirian di pintu rumah sang nenek. Mengetahui ada hal yang aneh dengan ponakannya, Nim segera memeriksa ke rumah Noi. Ia masuk ke kamar Nim dan menemukan ada wampataba di dalam lemari si cantik Ming. Ya, wampataba adalah jimat yang digunakan untuk mengusir hantu atau sebagai penolak bala. Setelah menemukan jimat itu, Ming masuk ke kamar dan mengamuk. Ia langsung mengusir tantenya dan kameramen yang meliput. Noi juga ikut marah dan mengusir Nim dari rumahnya. Sore harinya, Ming pergi jalan-jalan dengan anjing putihnya. Sambil menggerutu, ia menumpahkan kekesalannya pada sang kameramen. Saat ditanya mengapa Ming menyimpan wampataba dan menatap nenek buta itu di pemakaman, Ming sama sekali tak mau menjawabnya. Langkah kakinya terhenti di depan sebuah bangunan. Terlihat ada sosok wanita yang mengenakan baju putih berdiri menatapnya. Karena hari semakin gelap, Ming yang ketakutan itu pun bergegas kembali pulang ke rumahnya. Sementara Nim mulai menyadari keanehan yang terjadi pada ponakannya itu. Esok kembali tiba. Ming yang bekerja di bagian personalia pabrik itu berangkat kerja mengendarai angkot. Terlihat kegiatan sehari-harinya di kantor. Anehnya, Ming sempat ketiduran saat bekerja. Saat
Saat ditanya tentang profesi perdukunan, Ming menjawab dengan sedikit merendahkan profesi itu. Ia berkata jika pekerjaan sebagai dukun sama halnya dengan menipu. Di tempat lain, Noi beraktivitas seperti biasanya. Ia menjual daging anjing di sebuah pasar tradisional. Ketika ditanya tentang Dewa Bayan, Noi mulai menceritakan pengalamannya. Saat dirinya berusia 20 tahun, Noi mulai mengalami perubahan yang aneh pada dirinya. Selain mengalami kesakitan dan kejang-kejang, Noi juga harus merasakan haid selama 5 bulan penuh. Dari kejadian dalam hidupnya, Noi akhirnya memilih untuk memeluk agama Kristen dan menikah dengan Willow. Noi juga menceritakan bagaimana adiknya Nim bisa menjadi dukun. Terlihat foto masa muda Nim yang tampak tomboy dan maskulin. Ternyata Noi merasa bersalah karena pada akhirnya Nimlah yang menjadi dukun dan bukan dirinya. Adegan kembali berganti. Ming berada di sebuah ruang rias untuk persiapan pesta Natal. Saat malam tiba, Ming bersama teman-temannya pesta minum-minuman di klub malam. Salah satu teman Ming memberikan informasi jika perlahan Ming telah menunjukkan watak yang janggal dan lebih agresif. Temannya itu menunjukkan sebuah video yang menampilkan tingkah laku Ming. Ia seperti memiliki kepribadian ganda. Terkadang Min menjadi seorang lansia, anak perempuan, pemabuk, dan bahkan kelakuannya seperti pelacur. Setelah mabuk berat, Ming masuk ke dalam kantor dan tidur di kursi kantornya. Saat pagi tiba, semua orang memandangi Ming yang masih mabuk berat. Tiba-tiba, darah mengucur dari selangkangan si Ming. Dengan malu, ia pun berlari menuju ke toilet dan membersihkan darah dari kakinya itu. Wajah Ming terlihat tampak sangat pucat. Ia pun memutuskan untuk beristirahat di rumah. Saat Noi bertanya apa yang terjadi pada anak gadisnya itu, Ming malah marah-marah dan meninggalkan ibunya. Noi segera pergi menemui kakaknya Manit. Ia mengatakan jika kondisi Ming saat itu mirip dengan Nim. Mereka mulai berpikir jika Ming adalah titisan Dewa Bayan yang terpilih. Manit memberikan nasihat pada Noi untuk menerima Ming sebagai dukun dan segera melakukan upacara penerimaan untuk penyambutan roh Bayan ke tubuh Ming. Namun, Noi masih ragu dan enggan melakukannya. Nim yang mendapat laporan dari kameramen dokumenter itu pun berusaha untuk menemui Ming. Ia ingin menanyakan apa saja yang Ming rasakan. Namun lagi-lagi Noi menghalangi Nim dan mengusirnya pergi dari rumah. Waktu berganti. Ming dan Noi pergi ke rumah sakit untuk periksa. Setelah mendapatkan obat, Ming bercerita pada kameramen jika sakit perutnya semakin parah. Ia juga mulai mengalami kesakitan di sekujur tubuh dan terus bermimpi buruk. Ia juga mendengar suara-suara aneh di dalam kepalanya. Bahkan vaginanya juga merasakan nyeri yang sangat hebat. Di kemudian hari, saat bekerja, Ming berteriak kesakitan di toilet kantornya. Akhirnya, ia dipecat secara tidak hormat oleh bosnya saat itu juga. Setelah Ming ngamuk, Ming pulang kembali ke rumahnya. Ia bergegas pergi ke gereja untuk persiapan Natal. Saat dirias, Ming merasakan ada benda yang mengajal di gigi. Ia pun mencongkel benda yang mengganggu mulutnya itu. Ming terus mengorek-ngorek giginya hingga gusinya pun berdarah-darah. Saat malam tiba, Ming tampil cantik di atas mobil karnaval. Nim, Noi, dan Manit sudah menantikan Ming di pinggir jalan. Saat Ming melintas, ia sama sekali tak menyapa keluarganya. Ia malah melempari penonton dengan batu dan properti karnaval. Esok paginya, Ming yang sudah dipecat itu datang lagi ke kantor. Setelah ia diusir oleh satpam, sang kameramen pun meminta penjelasan pada si bos dan ternyata saat bos memeriksa CCTV, terlihat Ming melakukan hubungan seksual di dalam kantor. Ming melakukan hal itu lebih dari 1 kali dengan beberapa pria yang berbeda. Saat malam tiba, kondisi Ming semakin memburuk. Ia terus melamun dan tatapannya pun kosong. Saat ia pulang ke rumah, Noi memergoki Ming bersimbah darah dan tak sadarkan diri di toilet. Ternyata Ming mencoba untuk bunuh diri. Noi segera membawa Ming ke rumah sakit dan mengabarkan hal itu pada Nim. Ia meminta Nim untuk segera melakukan ritual dan menolong anaknya. Namun
Dengan adanya peristiwa ini, Nim meyakini bahwa ada sesuatu hal lain yang akan merasuki tubuh Ming, tetapi bukan Dewa Bayan. Noi semakin bingung dengan perkataan Nim. Akhirnya Nim masuk ke dalam kamar Mike. Didampingi oleh Manit dan Pang, Nim mulai ragu dengan kematian Mike. Ternyata selama ini orang-orang menutupi kematian Mike yang gantung diri di sebuah pohon. Mengetahui hal itu, Nim segera menyambangi pohon tempat Mike gantung diri. Dia berdoa di bawah pohon itu dan mulai melakukan ritual. Ia berkata pada Mike untuk tidak mengganggu Ming. Nim khawatir jika selama ini roh Mike lah yang mempengaruhi Ming untuk ikut bunuh diri. Setelah investigasi di alam gaib, Nim mengetahui bahwa Mike memiliki hubungan incest dengan Ming. Untuk sementara, Nim meyakini bahwa Mike berusaha untuk membunuh Ming. Ia melakukan ritual di pohon itu agar roh Mike tidak mengganggu hidup Ming lagi. Lagi-lagi, hal buruk yang menimpa keluarga Noi membuat Noi meyakini bahwa keluarganya kualat karena ia menolak untuk menjadi dukun. Akhirnya, Noi membawa Ming ke dukun lain untuk melakukan upacara penerimaan sendiri tanpa sepengetahuan Nim. Setelah mengetahui hal itu, Nim langsung menggerebek dukun yang sedang mengobati Ming. Namun, Ming semakin marah pada Nim dan menghajar kameramen yang merekamnya. Ming secara tiba-tiba juga memukul ibunya dan membuatnya tak sadarkan diri. Setelah mengamuk, Ming pergi entah kemana. Nim mengikutinya, namun Ming pun menghilang. Semua orang mulai panik dan mencari keberadaan Ming. Hingga malam tiba, tepat di malam tahun baru, kembang api terlihat menghiasi malam yang terasa mendung. Di tempat lain, Noi tersadar dari pingsannya dan menanyakan keberadaan anaknya. Nim yang mendampinginya pun tak mampu menjawabnya. Keesokan harinya, Nim kembali membawa Noi untuk melakukan ritual di patung Dewa Bayan. Ia meminta Noi untuk memaafkannya yang dulu pernah menolak kehadiran sang dewa. Setelah melakukan ritual, Nim bersama Noi dan Manit masuk ke kamar Ming dan mengumpulkan jimat-jimat yang ia sembunyikan. Terlihat ada beberapa potong rambut, bahkan pembalut bekas darah pun disimpan di bawah bantal tidurnya. Mainan anak-anak dan sepatu anak-anak pun ditemukan di sana. Barang-barang aneh itu mulai dikeluarkan dari dalam rumah dan dimusnahkan. Sementara itu, Nim kembali melakukan ritual di bawah pohon gantung diri Mike. Ia berkata, jika sebesar apapun cinta Mike pada Ming, tolong jangan lukai Ming. Nim memecahkan telur namun tak mendapatkan jawaban. Ia terus mengulangi ritual itu meski beberapa telur yang dipecahkan tak juga memberikan jawaban. Di suatu hari, Noi diberikan kabar oleh kepolisian setempat jika ada salah satu warga yang melihat keberadaan Ming. Orang itu merekam video saat Ming berjalan sendirian di tengah malam. Noi ditemani Manit menyaksikan rekaman itu dan menemukan gelagat aneh dari anaknya. Ming berpindah tempat seperti teleportasi. Hari terus berganti hingga 1 bulan lamanya Ming belum ketemu juga. Semua tetangga dan teman-teman Ming yang membantu pun tak menemukannya. Hingga akhirnya telur ritual Nim memberikan jawaban. Ternyata selama ini bukan Mike atau Dewa Bayan yang merasuki tubuh Ming. Nim langsung bergegas pergi ke suatu tempat di mana jalan itu sangat mirip dengan video rekaman Ming malam hari. Dengan bantuan sang dewa, Nim berjalan masuk ke dalam hutan. Ia menemukan sebuah bangunan gedung tua yang sudah lama ditinggalkan. Ia naik hingga beberapa lantai. Gedung itu sangat kotor, lembab, dan mengerikan. Ternyata benar, Ming ada di dalam gedung busuk itu terkapar sendirian tak berdaya. Banyak luka lebam di tubuh Ming dan Nim pun segera membawanya ke rumah sakit. Setelah menemukan Ming, Nim kemudian memutuskan untuk berangkat ke gunung guna sembayang dengan memberikan persembahan lebih banyak lagi. Ia ingin meminta perlindungan agar keponakannya itu selamat. Tetapi sesampainya di kuil Dewa Bayan, Nim menjerit histeris tak karuan. Ia melihat patung Dewa Bayan telah dirusak. Kepala Dewa Bayan terpenggal dan tergeletak di atas tanah. Hal itu merupakan simbol pelecehan terhadap dewa yang disembah oleh Nim dan warga sekitar. Entah kesialan apa yang akan terjadi dalam hidup Nim dan para warganya itu.
Di tempat lain, Noi terlihat merawat anak gadisnya itu dengan sangat sabar. Ia menyuapi Ming sambil mengajaknya bicara, namun Ming sama sekali tak berkata-kata. Nim mulai menemui Ming dan bertanya siapa yang ada di dalam tubuh Ming. Namun Ming malah mengamuk dan menunjukkan 2 buah-buahan di dadanya yang ya sudahlah, pasrah aja. Ming berkata pada Manit jika Manit suka dengan buah-buahan itu dan memaksa tangan Manit untuk meraih buah itu. Semua orang syok melihat kejadian tak terduga itu. Namun Ming malah merogok dedek Fiji yang ada di dalam celananya dan menempelkannya ke mulut Manit. Sungguh keponakan yang sangat bermotivasi tinggi dan fetis aneh. Noi dan Nim masih berusaha menangkap Ming dan mengikatnya dengan tali kutang, maksudnya tali suci. Nim segera membacakan mantra dan melakukan ritual pengusiran setan. Ming yang kesurupan itu pun malah membeberkan kejahatan ibunya. Ternyata saat Noi akan dirasuki Dewa Bayan, ia sudah menyadari jika dirinya akan menjadi dukun. Untuk menghindari hal itu, Noi meletakkan jimat di sepatu Nim agar Dewa Bayan pindah ke tubuh Nim. Tiba-tiba gelas air suci pecah dan Ming muntah air suci itu. Nim segera meminta Noi untuk mengikat tubuh Ming dengan erat. Dengan kabel listrik, tangan Ming diikat di atas kasur dan semua orang keluar dari kamar itu. Dengan makin intensnya gangguan yang dialami, Nim kemudian meminta bantuan dan konsultasi ke teman sesama dukunnya yang bernama Santi. Manit, Noi, dan Nim membawa Ming ke tempat dukun Santi. Setelah dilakukan ritual, Santi berkata jika Ming tak hanya dirasuki oleh satu arwah, melainkan ratusan arwah yang berbeda-beda. Santi menjelaskan beberapa arwah yang ada di dalam tubuh Ming yaitu binatang buas, anjing, kelabang, laba-laba, dan bahkan arwah tumbuh-tumbuhan. Arwah yang jahat dan kuat itu lahir di dalam gedung tua tempat Ming ditemukan. Santi mulai menceritakan kejahatan yang dilakukan oleh orang tua Willow. Ternyata nenek moyang Willow berperan dalam pembantaian ratusan orang, hingga satu orang pria yang sekarat mengutuk keluarga Willow. Hingga akhirnya Willow menikahi Noi, perempuan yang secara terang-terangan menolak kehadiran dewa. Akhirnya korban pembantaian dari keganasan leluhur Willow itu merasuki tubuh Ming untuk balas dendam. Santi, Nim, dan murid-murid spiritual Santi kemudian mempersiapkan upacara pengusiran setan di tubuh Ming. Santi mengatakan jika dirinya membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyiapkan semuanya. Nim dan Noi akhirnya pulang ke rumah. Nim menghibur Noi yang masih bersedih dengan nasib buruk anaknya. Keesokan harinya dukun Santi dan Nim sibuk menyiapkan ritual. Butuh ratusan bahkan mungkin ribuan mantra yang ditulis dalam secari kertas untuk memasukkan kekuatan suci. Nim dan Santi pun berendam di air suci dan dihubungkan dengan seutas tali. Sementara itu Ming masih bertingkah aneh. Noi sudah mulai lelah dengan kegilaan anak gadisnya itu. Ia mendapati rumah dalam kondisi berantakan setiap pagi. Akhirnya di H-6 menuju ritual pengusiran setan, tim dokumenter berinisiatif untuk memasang CCTV di dalam rumah Noi. Mereka memeriksa CCTV itu hari demi hari. Ternyata mereka mendapat rekaman mengerikan setan Ming yang kian hari kian parah. Ming terlihat menghancurkan seluruh isi rumah, bahkan kencing di atas meja makan.